Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rosiana, jurusan Pendidikan Anak Islam Usia Dini, semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah pengembangan minat dan bakat. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan dan jelaskan teori minat dan bakat menurut pandangan tokoh. Menurut S.C. Utami Munandar, bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang diwujudkan. Menurut Kartini Kartono, bakat adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada di dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya, dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan, dan kecakapan tertentu. Bakat ini sifatnya latin potensial, sehingga masih dapat tumbuh dan dikembangkan. Menurut William B. Michael, menurutnya bakat merupakan kapasitas yang ada pada diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta dalam melakukannya dipenuhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Menurut Sarwono, bakat adalah kondisi yang ada di dalam diri seseorang yang mana memungkinkannya dengan latihan khusus dalam mencapai pengetahuan, keterampilan khusus, serta kecakapan. Menurut Suganda Pubawakaca, bakat adalah benih yang berasal dari suatu sifat yang mana baru akan tampak nyata jika seseorang tersebut mendapat sebuah kesempatan dan kemungkinan untuk dapat mengembangkannya. Menurut Woodward and Marquis, bakat yaitu suatu potensi yang mana dapat diramalkan serta diukur dengan melalui sebuah tes khusus. Oleh karena itu, bakat dapat dikategorikan sebagai sebuah kemampuan atau ability yang mana ability tersebut mempunyai 3 artian. Yaitu ada achievement, capacity, dan aptitude. Menurut Crow and Crow, bakat adalah sebuah kualitas yang dimiliki oleh setiap orang yang mana dalam tingkatan yang sangat beragam satu sama lain. Menurut Ngalim Purwanto dalam buku Psikolog Pendidikan, kata bakat lebih dekat definisinya dengan aptitude yang memiliki arti kecakapan pembawaan yang mana mengenai kesanggupan dan potensi tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Brigham, bakat merupakan suatu yang menjadi titik berat yang sudah dimiliki setiap manusia yang sudah didapat dari latihan-latihan tertentu, dari perform ataupun kinerjanya. Menurut Goodford, definisi bakat adalah sebuah hal yang memiliki corak yang berbeda. Bakat merupakan kemampuan kinerja yang mana mencakup dimensi psikomotor, dimensi intelektual, serta dimensi perspektual. Demikian beberapa teori minat dan bakat dari para tokoh yang dapat saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu mengenai bakat, para ahli sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang percaya, ada pula yang menganggap bakat itu hanya mitos. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bisa disertakan pandangan ahli yang membenarkan ataupun yang bertentang. Boleh disertai dengan contoh. Benar, seperti yang tadi dibahas pada pertanyaan pertama bahwa banyak sekali pandangan tokoh tentang teori minat dan bakat. Lalu menurut pendapat saya bahwa bakat itu hanya mitos, menurut saya bakat itu adalah sebuah karunia dari Allah, bawaan dari lahir yang setiap individu dapatkan dari setiap keturunannya. Jadi seperti yang tadi dikatakan juga oleh S.C. Utami Munandar bahwa bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang tapi memang masih perlu dikembangkan lebih lanjut dan dilatih untuk mencapai tujuannya atau impiannya.
Lalu ada pun pendapat ahli yang memang terlihat sedikit menentang bahwa bakat itu adalah mitos, yaitu menurut Suganda Pubakawaca, bakat adalah benih yang berasal dari suatu sifat yang mana baru akan tampak nyata jika seseorang tersebut mendapat sebuah kesempatan dan kemungkinan untuk dapat mengembangkannya. Jadi memang bakat itu harus dicari tahu ya dari dini, minat bakat seorang anak itu seperti apa. Jadi ada tesnya. Tapi memang bakat itu menurut saya adalah bawaan dari lahir, bawaan dari keturunannya. Tapi memang kembali lagi bakat itu akan dapat berkembang atau tidaknya sesuai dengan individu itu sendiri. Jadi dia mau mengembangkan atau tidak, dia mau berlatih atau tidak. Contohnya, misal seorang anak mempunyai bakat bernyanyi, biasanya dari kecil dia akan sudah terbiasa atau gampang untuk menghafal lagu atau menirukan lagu dengan nada yang menjadi ciri khasnya dia. Demikian sedikit jawaban dari saya. Semoga saya mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Pak Dadang telah memberikan kuliah ini dan sangat bermanfaat untuk saya sebagai ibu sekaligus sebagai guru untuk mengetahui sedini mungkin minat bakat anak saya dan anak-anak didik saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.